Nggih Putri, ditunggu ingkang Ibu kalian Bu sinten? Bu Nita nggih. Kula dereng. Sekedap nggih. Enten izin kan? Nggih. Cek cek cek. Suara saya sampun terdengar dengan jelas, Ibu-ibu? Sampun Bu Ayu, sampun pun Nggih, jelas nggih. pun jelas nggih, alhamdulillah. Saya mulai. Putri menawi nembe latsar off cam tidak apa-apa kalau ada kegiatan Putri ya. Maksudnya melaksanakan kegiatannya enggak Dereng apa-apa. jadwale Bu Ayu. Oh, nggih sampun, nggih. Nggih. Nggih, pokoknya kalau ada aktivitas lain Putri mboten napa-napa diutamakan latsarnya dulu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hirupil alamin. Pada hari Sabtu 6 Mei 2023 kita dapat bertemu secara tatap layar atas berkat rahmat, ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan, keberkahan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu-ibu. Masih dalam bulan Syawal dan ini kali pertama saya kepanggih dengan ibu-ibu sedanten dari SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen dengan segala kerendahan hati. Perkenankanlah saya menghaturkan kepada ibu-ibu sedanten Sugeng Riyadi selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga selama setahun ke depan kebaikan, keberkahan dan kelancaran semuanya senantiasa menyertai kita semua ibu-ibu dan aktivitas ibu-ibu senantiasa dimudahkan dan diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan, pendampingan yang belum optimal baik secara daring, secara luring, secara ketikan ataupun hal lainnya ibu-ibu sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah ini kita melaksanakan PMO bulan April nggih ibu-ibu.
selama 2 GP ke depan insya Allah selesai sekitar pukul 10.30. Baik. Kita langsung mulai saja nggih, Ibu-ibu. Mungkin barangkali saged diawali oleh Ibu Kepala Sekolah, mohon berkenan untuk menyampaikan aktivitas dari SD Negeri Tunggul 2 dari terakhir kita PMO kemarin sampai saat ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah disilahkan. Terima kasih atas waktunya Mbak Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin juga Mbak Ayub. Kami kru SD Negeri Tunggul 2 banyak kesalahan. Mohon juga dimaafkan. Mbak Ayub. Matur nuwun sanget Ibu. Nggih. Ini badhe matur Mbak Ayub untuk pada PMO bulan ini sebelumnya kami mohon maaf untuk yang sudah terlaksana hari ini selama ini sesudah kita mengadakan PMO yang bulan Maret, ini PMO bulan Mei nggih. April atau Mei Mbak Ayu? April. Kemarin Maret. Ini yang telah kami lakukan tentunya kita memantau pendampingan tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada semua guru kelas, terutama di kelas 1 dan kelas 4. Tapi kami setiap ada pertemuan untuk pembelajaran diferensiasi ini saya tekankan kepada semua guru kelas dan guru mata pelajaran Mbak Ayub. Jadi kami selalu memantau, alhamdulillah berjalan sesuai yang kami harapkan walaupun masih ada pembenahan di sana sini. Itu yang pertama pembelajaran diferensiasi, yang kedua pembelajaran paradigma baru tentunya yaitu dengan pembelajaran yang dengan beberapa variasi dalam pembelajaran supaya pembelajaran tidak jenuh pada anak. Itu juga kami pantau. Yang selanjutnya kemarin kami membentuk tim untuk membahas asesmen sumatif akhir jenjang yang dilaksanakan oleh kelas 6 kalau dulu pas ya Mbak Ayub penilaian akhir semester kalau sekarang kan asesmen sumatif akhir jenjang baik pas maupun ujian sekolah. Kalau dulu yang pasnya sudah terlaksana, ujian sekolahnya atau asesmen sumatif akhir jenjang ini baru proses pelaksanaan yang dimulai dari tanggal 3 Mei sampai 13 Mei nanti untuk kelas 6. Bu Ayub yang saya hormati, untuk komunitas belajarnya kami tetap aktif. Di sini kami kemarin membahas tentang kita bersama-sama membuat karya kriya kepada anak-anak terutama untuk kelas atas yaitu kriya anyam. Kita bahas bersama karena kemarin dilombakan di Sekorwil mendapat juara 1, otomatis kami nanti mewakili Korwil Gundang untuk kriya ke kabupaten yang akan dilaksanakan nanti tanggal 16 Mei Mbak Ayub. Jadi kami semua guru tim di sini mempersiapkan untuk lomba kriya yang dilaksanakan tingkat kabupaten. Yang selanjutnya juga kami juga membahas tentang nanti ada pelaksanaan program Okbon juga kami bahas kemarin dengan tim yaitu untuk kelas atas. Kami juga melaksanakan rapat wali murid dan komite Mbak Ayub tentang
hasil pembelajaran maupun program-program program-program sekolah yang akan kita laksanakan untuk bulan kedepannya. Jadi kami melaporkan apa yang telah kami lakukan, terus kami juga membahas apa yang harus kita lakukan ke depannya, yaitu tentang asesmen sumatif untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5, juga untuk persiapan nanti gelar karya pada tema semester ini yaitu kearifan lokal. Jadi kita membahas dengan wali murid dan komite serta tim Tunggul 2 bagaimana menyikapi kita melaksanakan modul proyek untuk semester ini, karena betul-betul harus kita manage sebaik mungkin, karena di akhir semester atau akhir proyek modul ini kita akan mengadakan gelar karya yang tentunya nanti hasil karya dari modul ajar tema kearifan lokal untuk semester ini kita tampilkan. Karena kita tampilkan dengan misalnya dengan gelar, otomatis kan kita perlu yang lebih detail untuk mengajari anak apa yang ada dalam modul ini. Kebetulan kami mengambil tema budaya. Aku ingin eksplor budaya sekolahku, belajar tentang kerawitan, Mbak Ayu. Jadi kami kerawitan dan tari. Jadi kami bekerja sama dengan wali murid dan komite. Kemarin kita mencari wali murid yang mempunyai bakat, nanti diminta untuk kita bersama-sama untuk mengisi apa yang ada di kegiatan di SD kita. Alhamdulillah tersambut dengan baik. Ini baru informasi dan tindak lanjut yang akan kami laksanakan. Nanti pada waktu gelar karya detailnya kami juga akan bekerja sama dengan tim terutama wali murid, komite, dan tim sekolah, karena nanti yang berperan aktif adalah siswa, Mbak Ayub nanti. Jadi kita harus betul-betul memanage teknisnya bagaimana dan sebagainya. Ini baru secara global rencananya saya sampaikan kepada komite dan wali murid. Alhamdulillah mendapat sambutan yang begitu antusias dari wali murid, Mbak Ayub. Itu. Sedang pelaksanaan untuk tema proyek, Mbak Ayub, ini sudah dilaksanakan sebenarnya nggih semua kelas, tapi khususnya untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sudah berjalan. Mungkin nanti Mbak Ayub terdengar sayup-sayup kerawitan, ini kan hari Sabtu, berarti kan kita sudah ke aksinya. Jadi kemarin sudah di materinya sudah ke pengenalan atau kontekstualisasi, terus aksi. Dan ini kan karena perlu aksi praktek yang begitu karena harus membuat nggunakne gamelan yang sesuai irama, atau Mbak, perlu detail sekali beberapa lagu yang harus dipelajari. Jadi kita juga gabungkan dengan ekstranya. Jadi modul proyeknya sekaligus nanti ekstra juga ada kerawitan, jadi tersambung, dan tari, karena ini kan nanti kalau tampil kan harus betul-betul bisa, jadi perlu banyak waktu. Terus tentang PMM, Mbak Ayub, memang agak londot. Mungkin kita baru ke Mbak Ayub, ke aksi nyatanya. Jadi kami, ayo teman-teman, kita membuat aksi nyata bersama-sama. Yang kebetulan kemarin saya sudah dapat 1 sertifikat untuk aksi nyata. Nanti kita bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru untuk membuat aksi nyata. Untuk sementara ini dulu, Mbak Ayub, yang bisa saya sampaikan yang telah kami lalui. Mungkin nanti kalau
ada yang kurang bisa kasih tambah dan minta saran dan pendapat dari Bu Ayu dan sebagainya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat Ibu Kepala Sekolah atas penyampaian informasi-informasi terbarunya. Sebelum saya memberikan tanggapan, monggo dari Bu Guru dulu, terutama barangkali Putri, silakan dapat disampaikan aktivitas Ibu sebagai guru terkait dengan pembelajaran dan juga P5 pada kelas 1, adakah hal-hal baru yang dapat dibagikan? Dan tadi Bu Kepala sudah menyampaikan bahwa sedang persiapan terkait dengan sumatif, asesmen sumatifnya untuk kelas 1 itu seperti apa? Monggo Putri, silahkan. Baik Mbak Ayu, ya untuk mata pelajaran sesuai jadwal sudah dilaksanakan Mbak Ayu. Untuk P5-nya juga sudah dilaksanakan. Untuk mata pelajarannya materi matematika kelas 1 sudah masuk pada membandingkan banyaknya air Mbak Ayu. Kita pakai alat peraga, gelas plastik besar, kecil, botol plastik besar, kecil. Anak-anak nanti mengisi yang di gelas kecil, gelas besar, botol kecil, botol besar, sehingga anak-anak bisa tahu, oh iya, kalau botol besar itu muatannya pasti banyak, botol kecil sedikit, gelas besar banyak, gelas kecil sedikit, seperti itu Mbak Ayu. Untuk materi yang lainnya, untuk pendidikan Pancasila, kita sudah sampai pada materi gotong royong. Anak-anak bekerja sama, saling, misalnya kita bisa kasih pelajaran menyapu bersama, membersihkan halaman depan kelas, belakang, samping, itu bekerja sama, membawa alat masing-masing, ember kecil atau apa yang bisa kita pakai Mbak Ayu, plastik dan sebagainya. Nanti akan tercipta kerukunan Mbak Ayu, karena untuk kelas 1 itu sedikit-sedikit itu bertengkar Mbak Ayu. Kalau kita tidak sering kita rangkul, kita ajak bersama, nanti permusuhan terus. Dengan begitu nanti ada tumbuh rasa kebersamaan Mbak Ayu, kalau kita ajak bersama-sama mengerjakan apa media belajar bersama, itu semakin rukun. Saya amati itu Mbak Ayu. Untuk pelajaran bahasa Jawa kita sampai dongeng Mbak Ayu, dongeng Timun Mas atau yang lainnya itu Mbak Ayu untuk pelajaran bahasa Jawa. Untuk bahasa Indonesia tetap yang pertama kita tekankan literasi Mbak Ayu sebelum memulai pelajaran. Dan untuk itu untuk saat ini sampai pada menulis nama-nama binatang. Untuk anak-anak yang sudah lancar membaca cepat Mbak Ayu. Untuk anak yang belum lancar membaca tetap kita kasih asesmen yang berbeda. Nanti kita tungguin, kita amati pelan-pelan juga. Alhamdulillah Mbak, dari 3 anak yang 0 putul kemarin saya sampaikan ke Mbak Ayu, ini 2 sudah bisa mengeja-ngeja. Tinggal yang 1 ini setelah saya telusuri ke keluarga, ternyata itu sama sekali di rumah tidak ada yang membimbing. Ibunya bekerja, bapaknya bekerja, ibunya juga mohon maaf Mbak, kelihatannya baca tulisnya juga kakaknya sekolah. Jadi ya kita harus bersabar Mbak membimbing di sekolahan, karena di rumah tidak ada tindak lanjut. Seperti itu Mbak. Untuk pelajaran bahasa Inggris kita saling bantu dengan Bu Ita. Kalau Bu Ita longgar isi kelas saya, kalau tidak longgar ya sebisa-bisanya saya isi Mbak. Untuk yes no gitu ya Putri. Yeah. Dan untuk terakhir kemarin ini Mbak, lagu-lagu nama-nama kendaraan saya aplikasikan dalam sebuah lagu. Oh yes, seperti apa Bu lagunya? Dalam? Seperti apa lagunya? Mari kawan kita belajar bahasa Inggrisnya kendaraan, mobil itu kan. Kita aplikasi seperti ini Mbak. Nggih, pripun Bu? Anak membuat alat peraga seperti ini. Iya. Itu yang buat dari peserta didiknya nggih? Iya,
pakai alat Nah, bekas kardus. nggih, nggih, Kita bimbing seperti itu biar senang, Mbak. Jadi nggih. pembelajarannya dia tahu, oh iya bahasa Inggrisnya mobil itu kat. Itu seperti itu, yang lainnya pedicab, beca, itu anak-anak malah seneng, Mbak, itu. Setiap hari tidak pelajaran bahasa Inggris yang menyanyi itu. Tidak apa-apa. Nggih. Ya seperti itu, Mbak, garis besarnya. Mohon bimbingan lagi dari Mbak Ayu. Kesempurnaan belum ada, Mbak, tapi niat dan semangat tetap setiap saat kita tanamkan dalam diri saya pribadi, dan saya mohon bantuan pada Bu Kepala dan teman-teman supaya nanti kedepannya bisa berjalan sesuai tujuan kita sekolah penggerak ini, Mbak Ayu. Mohon maaf lahir batin juga, Mbak Ayu. Nggih, matur suwun Putri, sehat selalu, selamat juga terkait dengan kepegawaiannya P3K dan juga aktivitas pasar nggih kadosipun nggih. Dalam Nggih, laksar nembean. Nggih Mboten? niki masa-masa latsar, Mbak, tapi Oh nggih, saya nggih. belum jadwalnya. Oh belum jadwalnya, oke. Belum. Saya kira kok, apa namanya, kayaknya rapi, tak kirain mau lasar itu loh hari ini. Pakai baju putih, Mbak, nanti pakai Oh jas. iya deh, pakai baju putih, nggih nggih nggih. Nggih Putri, nanti saya berikan tanggapan setelah dari Mati. Terputus, Mbak Ayu. terputus nggih. Nggih. Tes tes tes, Nggih, sampun. sudah. Nggih, matur nuwun Putri penyampaiannya. Kemudian kita sekarang lanjut ke kelas 4. Silahkan Bu Ita terkait dengan ada terputus nih. Tes tes. Masuk. Oh, saya pindah. Tes 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 sudah lancar masuk. Oke, nggih baik. Monggo Bu Ita bisa menyampaikan aktivitasnya di kelas 4 terkait dengan pembelajaran dan assessment. Silahkan Bu Ita. Nggih, sampun, sampun. Sampun masuk. Nggih. Nggih. Nggih, kowe medal. Nggih. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Ini proses masuk mboten napa-napa. Silahkan Bu Ita. Ya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin dulu Bu Ayu. Mohon maaf lahir batin. Matur nuwun Bu Untuk Ita. pembelajaran di kelas 4 sesuai dengan jadwalnya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kebetulan kemarin itu temanya tentang membaca nyaring. Dalam membaca nyaring, anak-anak saya suruh bergantian untuk membaca sesuai dengan tanda bacanya, sesuai dengan tanda baca yang tepat. Dan untuk pembelajaran IPAS-nya kemarin kebetulan temanya tentang macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan. Anak-anak secara bergantian saya suruh untuk menyebutkan macam-macam kebutuhan beserta contohnya. Kemudian anak-anak saya buat kelompok, saya bentuk 3 kelompok. Saya ajak untuk ini, saya kasih soal, kemudian dalam tiap tim itu nanti mereka bergiliran untuk menjawab pertanyaan yang saya buat. Itu saya menggunakan tim game turnamen. Jadi anak-anak secara bergantian, kemudian setelah pertanyaannya terjawab semua, saya cek kebenarannya benar apa tidak, kemudian saya kasih skornya. Untuk skor yang tertinggi, anak-anak saya kasih hadiah, dan Bu Ayu. Sedangkan untuk pembelajaran matematika, kemarin kebetulan topiknya tentang ada bilangan desimal. Bilangan desimal
ada penjumlahan bilangan desimal, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk asesmen formatifnya, saya bagi kemarin yang untuk anak yang belum mampu, saya beri soal yang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Sedangkan untuk anak yang sedang-sedang yang di tengah-tengah, saya kasih untuk soal yang perkalian bilangan desimal. Sedangkan yang untuk anak yang sudah kebetulan kemampuannya sudah agak bisa, saya kasih soal yang pembagian bilangan desimal. Ngoten Bu Ayu. Untuk kegiatan proyeknya sudah berjalan. Setiap hari Sabtu niku ada belajar gamelan, latihan gamelan untuk setiap hari Sabtu. Dan kemarin pas waktu ada di IPAS juga ada tentang uang. Kemarin saya minta anak-anak untuk bermain peran. Saya tunjukkan dulu ini uang berapa, kemudian saya bermain peran. Ada penjual, ada pembeli, kemudian ada yang membeli buku, misalnya satu buku harganya 5.000, nanti beli buku 2 harganya jadi berapa, dia membayar dengan uang berapa, kembaliannya berapa, seperti itu Bu Ayub. Saya rasa hanya seperti itu mohon bimbingannya, terima kasih. Nggih, baik, matur nuwun Bu Ita. Ngapunten Bu Warni, ada kendala koneksi, sudah dapat bergabung atau menggunakan laptop yang sama? Nggih, monggo dibantu dulu Bu Ita. Nggih. Baru diperbaiki. Nggih, Putri. Kalau masuk ke, tapi gue terus ya. Nggih. Sampun Mbak Ibu. Nggih, sampun. Sampun. Nggih, Manggen sampun. Mbak Neng mau kan bener ki. Nggih, mboten napa-napa Bu Erni, Bu Ita dan juga Putri, matur nuwun update-nya. Ada beberapa hal yang izin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua nggih. Yang pertama terkait dengan agenda terdekat. Yeah. Jadi di bulan Mei informasinya sih minggu depan, tapi belum dibagikan hari fixnya. Semoga tidak di tanggal yang tadi Bu Warni sampaikan, misalnya tanggal 16 ada kegiatan ataupun yang lainnya. 17 ya. 17 nggih. Jadi akan ada di bulan ini 2 kegiatan luring. Nggih. Luring. Yang pertama adalah kegiatan forum koordinasi pemangku kepentingan. Kalau kemarin-kemarin aktivitas luring ibu-ibu itu kan dengan saya, nggih, kepanggihnya. Kalau besok itu yang luring yang pertama FKPD, Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Daerah itu diselenggarakan atau panitia penyelenggaranya adalah dari BPPMP atau dulu namanya adalah LPMP Jawa Tengah. Nah, kalau luring sebelumnya itu kan penyelenggaranya dari BBGB Jawa Tengah. Nah, besok itu dari LPMP. Dulu namanya LPMP, sekarang namanya BPPMP Jawa Tengah. Luring. Siapa saja yang hadir? Yang hadir adalah dari BPPMP, dari BBGB, dari KFSP,
FSP, kepala sekolah, guru, perwakilan murid, perwakilan orang tua, dinas pendidikan kabupaten kota setempat. Jadi, ada banyak pihak yang diundang. Namun, yang tidak semuanya itu informasinya hanya FSP. Kalau kepala sekolah, guru semuanya diundang, murid perwakilan, kemudian ada perwakilan KFSP atau semuanya saya masih belum tahu, belum diumumkan. Saya belum tahu apakah diundang atau tidak. Yang pasti diundang dan wajib hadir secara luring adalah ibu-ibu bertiga. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan nggih. Sebenarnya agendanya masih belum tahu seperti apa detailnya. Hanya saja kalau saya lihat di modul, di panduan, kalau ada beberapa pihak seperti itu kan barangkali nanti ada monitoring, evaluasi. Oh, ditanya dari mulai September sampai April kurang lebih 8 sampai 9 bulan ini di sekolah penggerak apa saja sih yang dilakukan di Tunggul 2 begitu. Nah, untuk menyiapkan itu dan untuk mempermudah dari Tunggul 2 untuk melihat-lihat kembali aktivitas dari Tunggul 2, mohon besok Senin Bu Warni bisa memimpin koordinasi dari Tunggul 2 menyiapkan jilitan. Jadi jilitan itu berisi foto-foto aktivitas Tunggul 2 dari mulai Juni boleh sampai sekarang. Dari mulai aktivitas ketika PKP misalnya gini, cover-nya ya implementasi atau pelaksanaan kurikulum merdeka, program sekolah penggerak SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen diberi logo seperti itu. Terus nanti ada kayak depannya itu tulisan bulan awal, maunya mulai Juni atau mulai September, monggo. Terus ditulis Juni gitu, terus aktivitasnya apa, judulnya, oh ada fotonya, kayak di kolase gitu loh, Bu Ibu diatur gitu. Terus nanti ada pembatas lagi bulan Juli. Oh ada pembatas lagi bulan September dan seterusnya. Aktivitasnya apa saja itu dijilid dalam satu bundle. Jadi nanti melihat-lihat dan menunjukkannya sebagai praktik baik itu bagus gitu, baik. Nah, hal ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah dampingan saya untuk menyiapkan secara cetakan itu tadi. Ya cetak biasa mawon pakai kertas HVS, fotonya seperti itu, ditulisi ini kegiatan apa, ngapain, oh ada tentu saja ada diferensiasi pembelajarannya, oh ada assessment terkait assessment, oh terkait P5 dan aktivitas-aktivitas apapun dalam kurun waktu awal tahun ajaran kemarin, misalnya dimulai dari PKP, pelatihan komite pembelajaran, terus IHT, terus mulai pendampingan. Nah itu, cuplikan-cuplikan, foto-fotonya aktivitas dari Tunggul 2 dalam satu bundle. Nah, selain dicetak, barangkali kok nanti pakainya ditayangkan pakai file dan yang lain-lain, file yang dicetak itu disimpan juga di laptop. Jadi nanti kalau diminta misalnya, oh ditayangkan, bisa mudah gitu loh nyarinya. Jadi buat folder-folder disimpan, oh folder bulan Juni ini, folder bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Jadi yang paling pertama, monggo Bu Warni dan tim saged menyiapkan untuk dibawa di kegiatan luring yang pertama, forum koordinasi pemangku kepentingan niku. Untuk njagani kalau misalnya ada monitoring, oh ditanya tiap sekolahan untuk berbagi praktik baik, nah nanti bisa ditunjukkan dengan mudah kalau sudah dipersiapkan dan ditata sebelumnya,
begitu. Jadi ini inisiatif saya pribadi selaku fasilitator yang saya berikan, yang saya sampaikan kepada seluruh sekolah. Karena ya kalau besok saya diundang dan turut mendampingi, mengawal, kalau tidak itu kan ya harapannya semua terlaksana dengan baik, begitu nggih. Itu yang pertama, kegiatan luring yang pertama. Tadi Selain dikasih Mbak Ayub sebentar. nggih, monggo Ibu. Tadi kasih kita membuat kegiatan yang dijilid jadi satu, kasih judul implementasi pelaksanaan kurikulum merdeka ngoten Mbak Ayub. Implementasi kurikulum merdeka. Kalau pakainya kata implementasi tidak pakai pelaksanaan, sama dengan pelaksanaan ngoten. Nggih. Implementasi kurikulum merdeka, program sekolah penggerak diberi angkatan 2 nggih mboten napa-napa. Terus nama SD-nya SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen, diberi logo Dikbud, logo Tunggul 2. Nah, ngoten mawon, Bu. Terus misalnya bulan April atau bulan Mei 2023 ngoten untuk cover-nya. Nggih, hanya berisi aktivitas dari Tunggul 2. Baik, saya lanjutkan. Jadi begini Mbak Ayub nggih. Untuk ini nanti kita buat berarti hampir 1 tahun nggih. Dari awal hampir ajaran baru. Nggih. Atau dari mulai pendampingan Mbak Ayub. Kalau saya misalnya enaknya dari awal, dari Bu. PSP, nggih. Dari PKP ketika sama Mas Amri. Mas Amri. Nggih, ya hanya foto-foto mawon. Oh ini pada saat PKP. Oh foto-foto setelah PKP kan diminta IHT nggih, Bu. Nah, ini IHT. Terus mulai pendampingan dengan saya gitu. Kalau memerlukan foto-foto ketika PMO ataupun lokakarya, dicek mawon emailnya. Kalau saya tidak kelewat, itu saya selalu membagikan folder berisi dokumentasi PMO setiap bulannya nggih. Jadi nanti bisa dicek-cek di email. Kalau ada kekurangan misalnya mau tanya atau minta dokumentasi ke saya pada saat lokakarya ataupun lainnya bisa info mawon. Jadi dari hasil kita pendampingan misalnya pada waktu kita ngisi pendampingan, hasil yang kita sampaikan ke Mbak Ayub ada file-file itu boleh diikutkan. Ya, nggih Bu, intinya praktek baiknya ini untuk bulan ini ngoten nggih. Dan gambar pada waktu kita seperti ini. Nggih. Makasih Mbak Ayub. Nggih. Intinya seluruh aktivitas kalau memungkinkan apa sih yang bisa ditunjukkan oleh Tunggul 2 ditunjukkan mawon. Ngoten apapun itu dan didokumentasikan dalam cetakan itu besok dibawa, besok juga diarsipkan di sekolah jadi untuk arsip juga untuk dokumentasi. Ngaten Bu. Itu untuk kesiapan FPKAD forum itu tadi. Apa boleh nanti misalnya semester yang kemarin kan sudah sampai bulan 1 semester gitu enggak apa-apa ya Mbak Ayub? Nanti ditambahkan kalau ada yang baru. Nggih, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Kalau misalnya kemarin sudah buat. Nggih. Selanjutnya ada luring yang kedua itu di akhir bulan ini. Namun pesertanya hanya kepala sekolah saja. Kalau tidak ada perubahan tanggal 26, 27 atau 27 ngoten nggih. Itu kalau tidak ada perubahan akhir Mei lokakarya kepemimpinan kepala sekolah secara luring juga namun pesertanya hanya kepala sekolah. Itu. Jadi ada 2 kegiatan luring dan tentu saja PMO secara daring. Rencananya PMO bulan Mei ini akan saya laksanakan setelah forum FPKAD. Jadi nanti saya bisa dapat cerita dari Bapak Ibu peserta apa yang terjadi dan apa yang diminta dan yang lain-lain gitu. Semoga minggu depan forum itu terlaksana minggu depan gitu. Jadi nanti tidak mundur-mundur gitu. Itu terkait dengan forum koordinasi pemangku kepentingan yang luring yang Mbak Ayub tempatnya apa sudah ditentukan? Maksudnya di Sragen atau di sepertinya mboten di Sragen Ibu karena kan itu seluruh pesertanya itu kan
angkatan 1 dan angkatan 2, Bu. Jadi ya pasti kalau di Solo ya mungkin di Lor-In yang besar ya, yang udah sering, atau kurang tahu besok di mana, atau malah di Semarang karena yang menyelenggarakan kan adalah dari BPPMP ya, kurang tahu. Belum diinformasikan terkait dengan tempat dan waktu pastinya, Ibu. Ya, Mbak Kalau Ayu. di Semarang kan nanti bisa sekalian piknik toh. Ya, baik. Selanjutnya, yang pertama saya izin nanggapi dulu adalah PMM. Nah, memang ini saya coba share screen nggih, sekedap. Nah, jadi ini PMO saya yang ketiga. Saya kemarin sudah ketemu dengan Jetis, dengan Celep 5, kemudian yang ketiga ini dengan Tunggul 2. Nah, berdasarkan data PMM terbaru yang saya miliki di bulan April itu, Tunggul 2 ada 8 guru yang terdata di Dapodiknya. 8-nya sudah login ke PMM, sudah nonton video, sudah lulus postes. Namun baru 4 guru dari 8 guru yang sudah lulus topik. Nah, barangkali Bu Warni badhe sharing-sharing, bisa sharing ke kalau paling dekat ke JT1 misalnya. JT1 itu ada 7 guru yang terdata dan semuanya ke-7-7-nya sudah lulus topik, sudah lulus postes, sudah sapu bersih di data. Nah, yang surprise-nya lagi, Celep 5. Saya itu kadang rodok senewen nggih sama pamul di Celep 5, tapi Bu Warni, Celep 5 itu ada 8 guru sama dengan Tunggul 2. Nah, yang sudah lulus topik itu ada 6. Nah, berarti kan lebih baik tuh dari Tunggul 2 terkait PMM-nya. Tapi ada 7 yang baru, yang sudah lulus postes itu ada 7 dan yang sudah lulus, topik ada 6. Nah, kalau di tempat Bu Warni 8-8-nya semua sudah lulus postes, cuma tinggal nuntasin ya yang 4 ini untuk lulus topik. Nah, mohon ini perlu perhatian serius karena refleksi akhir tahun itu kalau tidak ada perubahan itu kan di bulan Juni. Kurang 2 bulan kotor. Nah, Juninya ini masih belum tahu apakah di awal, di akhir, atau di pertengahan kan masih belum tahu. Nah, saya berharap betul ini PMM jadi perhatian yang diutamakan, prioritas dari Tunggul 2. Nanti bisa tanya-tanya ke Pak Haryadi, kalau yang dekat Pak Haryadi, gimana caranya supaya di data itu 7, 8 semuanya lulus topik. Nah, nanti kan saya minta data PMM terbaru nggih bulan Mei. Nah, harapannya misalnya barangkali kok sudah naik gitu, tapi kalau data terakhir kan ada 4. Nggih. Nah, itu mohon Bu Warni bisa memonitoring anggotanya, 4 yang belum lulus topik itu sinten, ngaten. Di data itu 4 itu siapa, dan monggo saling gotong royong, dibantu, disiasati dengan cara apapun, bagaimana caranya, supaya angka 4 ya minimal berubah ke angka 6, angka 7, karena kan ini 50% nggih, masih Nggih, jauh nggih. separuhnya gitu Bu Nggih, Warni terkait nggih. PMM, ngoten. Itu, jadi nggih di JT1 itu punya Pak Haryadi semuanya udah sapu bersih, jadi Pak Haryadi sudah ndak mikirin PMM lagi karena sudah tuntas. Nggih. Nah, Nggih, Mbak Ayu khawatir masukannya, makasih. nggih nggih, Info diskusi. khawatirnya 4 yang belum lulus topik, 2 diantaranya adalah calon guru kelas 2 dan guru kelas 5 yang akan
melanjutkan implementasi kurikulum merdeka di tahun kedua. Nah, ini bahaya ini Bu, jangan sampai karena guru kelas 2 dan kelas 5 besok wajib pakai banget, harus banget lulus PMM sebelum mulai tahun ajaran baru besok. Itu nggak boleh ditawar. Gitu. Jadi semoga guru kelas 2 dan guru kelas 5 sudah lulus topik, masuk 4 yang sudah lulus topik. Tapi kalau beliau berdua masuk 4 yang belum lulus topik PMM, nah itu warning, lampu bukan lampu kuning lagi tapi lampu merah buat Bu Warni gitu. Jadi mungkin, aktivitasnya yang lain atau hal-hal lainnya itu di nomor 2 dulu. Nomor satu, 4 guru ini dicari tahu dulu siapa dan coba diidentifikasi apakah ada guru kelas 5 dan guru kelas 2 di antaranya. Kalau ada, monggo segera dibuat program atau kegiatan intensif yang sudah harus banget lulus topik. Itu Bu Erni terkait PMM karena 50% 4 itu hitungannya banyak, gitu. Itu terkait dengan PMM. Jadi ya saya, pengennya semoga di PMO berikutnya ada setelah saya mendapatkan data terbaru 4 ini bisa berubah, gitu. Itu nggih terkait dengan PMM. Ya nanti Mbak Ayu terima kasih Nggih, masukannya. Untuk monggo Bu Erni. kriteria lulus itu apa harus menyelesaikan semua ya Mbak ya? Nah, ya nanti saya Pak komunikasi Koordinasi kali Pak Haryadi, nggih, nggih. dengan sana. Nggih, ya saya kagetnya kok sama celep 5 ya seperti Ya, itu, ya. lebih tinggi celep 5 Nggih, angkanya Bu Erni, nggih. nggih, nggih. Nggih, nggih Bu Erni, nggih. Karena Selanjutnya banyak sekali kegiatan mungkin jadi iya, iya. fokus nanti setelah ini kami fokus ke situ dulu. Nggih. Nggih, Nggih. sama Bu Erni juga wajib memonitor nggih terkait guru kelas 2 dan kelas 5 apakah sudah lulus PMM atau belum. Karena kan implementasi kurikulum merdeka berikutnya adalah di guru kelas 2 dan kelas 5 gitu. Supaya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya Lah itu Mbak Ayu dalam persoalan kami semua misalnya guru kan mempunyai kompetensinya masing-masing. Nah kami untuk mencari yang seperti kan ada guru sing pun sepuh kebetulan kan di kelas 2. Lah kan akan pensiun. Lah kalau kami ganti nanti tahun ajaran baru bila kita mengikuti PMM ini untuk sekolah penggerak ini kelas 2 dan kelas 5, bila nanti saya kasih guru yang honorer kan belum punya SIM PKB. Jadi kami ya mikirnya sudah kami prediksi mikir dari kemarin Mbak antisipasinya nanti kelas yang dipasang di kelas 5 dan kelas 6 siapa ya karena kan nanti kan menjadi guru komite pembelajar jadi harus punya maksudnya kalau sudah sepuh mau pensiun kan otomatis harus digeser ngoten Mbak Ayu. Nggih. Sesuai kompetensinya guru kami masih bingung adanya honorer yang mungkin punya kemampuan lebih tapi kan belum masuk ke SMPKB. Jadi ini juga merupakan apa ya kelemahan. Iya Bu. PR bagi kami Tunggul 2. Iya, iya. Iya itu complicated ya Bu, pelik permasalahannya terkait dengan PTK. Ya permasalahan PTK itu di sekolah sampai aduh gitu ya. Iya memang Mbak Yu jadi sudah kali Nah kami ini kemarin P3K enggak dapat jatah Bu. Maksudnya dapat baru gitu enggak ada. yang P3-nya baru ada tapi
Gimana ya? Masih baru banget, tapi ada tambahan. Ya, tapi Ya memang tapi terkait sulit SDM. nggih, nanti Ya, kami berusaha Mbak Ayu, saya kan tahun ajaran baru kan mengke bisa digeser yang punya kemampuan itu, tapi nggih. Ini memang problem kami nggih. Memang kalau terkait SDM PTK itu pelik sekali sih Bu. Saya juga kadang wow, luar biasa nggih, doa terbaik kagem Tunggul 2 nggih terkait dengan penyiapannya itu. Hanya saja saya betul-betul nitip siapapun itu wajib lulus topik PMM itu Bu Warni. Nggih. Selanjutnya terkait dengan komunitas belajar, alhamdulillah kalau tadi disampaikan sudah dimulai. Nah, kalau boleh tanya, di pertama komunitas belajar yang pertama itu narasumbernya sinten Ibu dan membahas terkait dengan apa? Dari internal nggih, kalau komunitas belajar itu dari Tunggul 2. Nggih, dari Tunggul 2. Yang pertama komunitas kami membuat tim kriya itu guru yang memimpin guru pendamping kelas 5 otomatis Pak Setiono itu menjadi ketua, jadi kami ada bersama-sama. Mboten yang komunitas belajar yang belajar bareng itu loh Bu, berkelompok di sekolah. Sudah mulai atau belum? Oh, yang kemarin itu Chrome, terus maksudnya komunitas untuk pembuat pembelajaran atau jadi komunitas belajar itu kan di Tunggul 2 di data kami itu kan ada 8 guru. Lah, 8 guru tersebut bergantian. Iya. Untuk sesuai dengan kompetensi. Ya, sesuai dengan apa yang ingin dibagikan, bebas. Nah, itu muter jadi narasumber. Misalnya mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, itu sudah mulai atau belum Bu yang itu? Ya, sudah. Kemarin kita dimulai dengan tim pembuatan kriya itu bersama-sama. Itu dimulai dari sekaligus sebagai guru pembimbing. Jadi ketuanya Pak Guru, Pak Seti, itu kelas 5. Jadi kami nanti bersama-sama membuat itu. Terus yang kedua juga dengan guru mapel, Pak Olahraga, yang otomatis yang menjadi ketua Pak Guru Olahraga. Kita membuat alat peraga bersama-sama, yaitu dengan membuat apa itu land voli badminton seperti itu yang diketuai oleh guru mapel olahraga. Terus kemarin juga guru PAI membuat alat ajar media bersama-sama kita buat, juga diketuai oleh apa itu guru PAI kami yang Mbak Ibu Hilda yang kemarin ke Solo itu ya Bu Ayub, itu kan. Terus nah terus jadi besok komunitas belajarnya kalau misalnya Pak Guru Seti sudah, berarti nanti muter nggih Bu. Nah nanti di PMO bulan ini barangkali bisa ada cerita komunitas belajarnya sinten yang menjadi narasumber dan apa yang dibagikan gitu nggih. Itu komunitas belajarnya. Lalu ketiga selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu terkait dengan P5. Nah, P5 ini sekali lagi ketentuannya adalah 20 sampai 30% dari JP intrakurikuler. Paling minimal saja mboten napa-napa 20%. Nggih, tidak harus lebih dari 20%. Nah, silahkan setelah ini ibu-ibu menghitung JP intra. Kemarin itu saya dengan sekolah
saya dengan JT1 dan celep 5 itu ngitung JP intra. Itu ada 448 JP. Nah, silakan dicek nggih untuk tunggul 2. JP intranya kelas 1 dan JP intranya kelas 4 ada berapa? Kalau sama dengan JT1 ada 448 JP, artinya 20% dari situ itu sekitar 90 JP. Nah, monggo Bu Warni dan tim untuk bisa membuat kolom atau data valid P5-nya itu yang sudah terlaksana di tema 2. Kalau tema 1 misalnya udah selesai gitu, anggaplah sudah 20%, nanti tinggal diatur-atur gitu ya. Nah, untuk tema 2 ini yang sudah terlaksana di tunggul 2 itu silakan untuk dicari angka JP-nya. Oh, dari 20% itu ada 90 JP. Kami baru melaksanakan 50%, 45 JP. 45 JP itu kami laksanakan dalam misalnya 9 hari atau 9 pertemuan. Setiap pertemuannya 3 JP misalnya, atau 3 kali 9 itu kan 27 ya. Intinya kayak ada rank-rankannya ngaten lho Bu, dan ada angka validnya. Jadi kalau misalnya dimonitor, ditanya, Bu Warni tunggul 2 untuk P5-nya sudah terlaksana berapa JP? Itu Ibu tidak gedadapan dan jawabnya bisa langsung tes. Oh, sudah terlaksana 45 JP, Pak. Dari kami total 20 JP. Jadi sudah separuh jalan, tinggal separuh jalan gitu. Tidak kebingungan lagi gitu, nggih. Jadi harapan saya untuk P5 bisa diatur dan divalidkan datanya sudah terlaksana berapa JP. Karena sekali lagi Ibu-ibu, P5 itu bukan ekstrakurikuler, tapi kokurikuler yang ada JP-nya. Ngaten nggih. Dan tidak gendong intrakurikuler gitu. Jadi wajib ada JP-nya gitu. Sama dengan intrakurikuler juga ada JP-nya gitu. Itu mungkin yang nanti boleh hari ini, boleh besok Senin, silakan dirembuk, dipetakan ada berapa JP untuk P5-nya dari tunggul 2. Selanjutnya terkait dengan assessment. Mohon Bu Tri dan juga Bu Ita sebagai guru kelas itu selalu monitor peserta didik. Jadi peserta didik itu kan dikelompokkan nggih. Dari asesmen diagnostik awal, formatif itu kan ada kelompok di dalam rombel. Misalnya ada 2 kelompok atau 3 kelompok bebas. Nah, itu ibu-ibu selalu kayak punya datanya, kayak tadi Putri alhamdulillah yang kelompok nomor 3 atau kelompok bawah itu ada 3 semula, terus kemudian menjadi 2, jadi ada perkembangan, gitu. Itu selalu punya data dan untuk persiapan asesmen sumatif, ampun supe, sekali lagi ada 3 atau 2 variasi soal. Sesuai dengan kelompoknya. Jadi variasi nggih atau tipe soal. Dan misalnya ada 6 mata pelajaran nih. 6-6-nya jangan tertulis semua. Tapi ada variasi juga dalam melaksanakan asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif besok itu kan betul-betul langkah terakhir dalam 1 tahun ajaran ini. Mohon juga mengenalkan, jadi peserta didik dan juga orang tua itu semakin bisa merasakan perbedaan kurikulum 13 atau kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka ini. Oh, sekarang
ujian itu nggak pakai kertas semua ya gitu, nggak tertulis semua ya, tapi ada juga yang praktik. Oh, ada juga yang praktiknya tuh di sekolah, ada yang praktiknya di rumah. Oh, tertulis misalnya, oh ada yang menjawab silang, pilihan ganda, tapi juga ada yang misalnya buat karangan, esai, uraian, begitu. Jadi, nah uraian itu pertanyaannya ada variasi sesuai dengan kelompoknya. Jadi ya ibu-ibu wajib menyiapkan variasi soal misalnya mau tertulis nih, sebelumnya kan satu kelas soalnya sama semua. Nah besok nggak boleh sama semua satu kelas soalnya. Soalnya wajib beda, tapi tingkatannya sesuai dengan hasil belajar peserta didik itu. Oh, kalau yang kelompok sudah baik, berarti soalnya levelnya begini nih. Oh, kalau yang belum, nah itu silakan dikenali. Jadi besok asesmen sumatifnya sekali lagi nggak boleh soalnya sama semua untuk seluruh anak. Wajib beda sesuai dengan kelompoknya. Nah, kira-kira dari sini Bu Ibu, dari yang saya sampaikan tadi terkait PMN, komunitas belajar, P5, dan assessment ya, ada 4. Ada yang ingin didiskusikan? Monggo, atau ditanggapi silahkan. Untuk yang asesmen itu Mbak Ayu, Iya Ibu. untuk asesmen itu kan diharapkan ada 2 atau 3 variasi. Dalam asesmen itu apa harus mencakup juga soal pilihan ganda, isian, uraian, tidak ya Mbak Ayub ya? Boten Ibu, boten. Di Jadi bebas bentuk soal dan jumlah soalnya itu bebas. Tidak ada baku harus sekian itu mboten, namun assessment dilakukan sesuai dengan tingkat hasil capaian belajar peserta didik, sesuai dengan kelompoknya itu tadi. Jadi dari awal sekolah itu kan sudah dilakukan assessment diagnostik. Oh, ini masuk ke kelompok sedang. Oh, anak ini masuk ke kelompok yang sudah baik. Nah, itu dimonitor apakah kelompok yang ada di awal semester itu masih sama atau ada perkembangan. Anak-anaknya dicatat siapa-siapa saja. Nah, variasi soalnya mau ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik itu dibedakan, variasinya aja. Itu. ini Mbak Ayu. Nggih. Boleh bertanya Monggo. Mbak Ayu? Silakan Putri, monggo Putri. Misalnya begini Mbak Ayu, untuk kelas rendah, kelas 1, itu misalnya anak yang sudah pinter, itu kita buat soal yang ada dia menjawab dengan menguraikan. Tapi anak yang menengah ke bawah itu kita buat dengan model soal yang misalnya hewan berkaki 2 sebutkan, itu anak yang paling pandai kan menulis uraian. Misalnya kita ganti yang belum pandai itu hewan berkaki 2 itu bebek dan sapi, bebek benar atau salah? Salah, nggih, boleh. Seperti itu bisa Mbak? Nggih, Soalnya kan kita modifikasi sendiri gitu. Nggih, Bisa Mbak? ngaten Bu, nggih. Nggih, ngaten Putri. Jadi si anaknya yang sudah baik itu tidak menjawab benar salah. Oh, tapi misalnya memang yang belum bisa benar salah atau malah belum bisa baca, ya dilisankan saja, ditanyai kayak wawancara tapi itu dikemas itu dinilai sebagai ujian lisan begitu. Nggih, divariasi ada perbedaan. Nah, nanti bisa disampaikan ke orang tua misalnya kok beliau-beliau loh kok beda ya soalnya, ya disampaikan, oh hasil capaian dari peserta didiknya masih belum sama dengan anak yang uraian. Oh memang begini sekarang ke kurikulum merdeka, jadi anak tidak dipaksakan untuk soal yang belum sesuai dengan
capaiannya atau belum mampu gitu. Jadi soalnya tidak sama semua seperti itu. Makanya kan sekarang ujian nasional tuh kan dihapus, diganti dengan assessment yang saat ini sedang dilaksanakan untuk kelas 6 itu nggih, itu. Terkait dengan assessment, variasi, soal, sesuai capaian belajarnya, sekali lagi saya nitip itu ampun ngantos kelewat. Itu biar orang tua dan peserta didik juga merasakan perbedaan penilaian, perbedaan assessment-nya di kurikulum Merdeka ini seperti apa. Nah, lalu kemudian barangkali kok memungkinkan untuk kelas 4, semoga misalnya kelas 4 udah bisa baca semua, tapi kalau misalnya belum, monggo Bu Ita bisa mencari mata pelajaran apa yang sesuai bagi kelas 4 untuk ujiannya itu dengan Chromebook. Bisa menggunakan Quizzes atau Kahoot gitu nggih. Jadi, untuk kita mengenalkan anak terhadap teknologi, juga memberikan, kebermanfaatan ya, anak terimbas manfaat dari program ini. Wah, sekolah saya ada 15 Chromebook nih, ini menjawab soalnya di Chromebook untuk memotivasi anak dan juga untuk memberikan semangat semangat belajar anak begitu. Jadi saya berharap salah satu. Boleh nggih Mbak Ayu? Pripun Boleh Ibu? nggih pakai malah asesmen sumatifnya pakai Chromebook itu. Iya, Jadi boleh banget, Bu. Iya, ya boleh. misalnya kok Chromebook-nya 15, Ya, muridnya ada 30. 12. Muridnya Oh, 12. oh ya muridnya, misalnya kok Harus muridnya itu cukup. lebih banyak, misalnya kok muridnya lebih banyak, yaitu ujiannya 2 hari enggak apa-apa gitu. Oh ya 15 dulu, besoknya lagi 15, tapi kalau kurang dari 15 kan nggak ada masalah nggih, semuanya bisa langsung ujian. Jadi Bu Ita nanti atau bisa dijadikan materi untuk belajar di komunitas belajar terkait dengan kuisis apa, Kahoot apa. Jadi soalnya itu nanti muncul di situ anak mengerjakan melalui Chromebook. Itu bisa memberikan motivasi yang baik, semangat dan juga, kebermanfaatan dari, program serta alat yang diberikan pemerintah kepada, Tunggul 2. Ngaten. Nah, itu nanti bisa menular nggih ke rombel lain, ke kelas lain gitu, sesuai dengan capaian belajar peserta didik, gitu. Itu mungkin yang saya nitip kepada ibu-ibu, nanti di Mei juga akan saya follow up perkembangannya, bagaimana saya tindak lanjuti persiapan ibu-ibu untuk asesmen sumatifnya nggih, sekali lagi wajib berdiferensiasi dan ada variasi sesuai dengan kelompoknya, gitu. Untuk asesmen selanjutnya yang ingin saya monitor, saya coba follow up yang terkait dengan aktivitas Bu Kepala Sekolah di Dabin, di Gugus, di K3S atau di forum-forum kepemimpinan kepala sekolah, itu seperti apa Bu Warni bisa disampaikan peran Ibu, keaktifan Ibu dalam jejaring karir seperti apa? Nggih, monggo Bu Warni. Nggih, terima kasih Mbak Ayu. Yang hubungannya dengan aktivitas saya sebagai kepala sekolah di Gugus, itu saya tiap bulan itu diminta untuk penularan kurikulum Merdeka atau apa yang telah dilaksanakan di SD kita, kita tularkan kepada teman-teman segugus, yaitu ada 8 SD. Itu rutin setiap bulan, jadi kami bisa mengambil materi yang telah kami terima selama ini kita sampaikan kepada teman-teman segugus itu Mbak Ayu. Yang pertama, yang kedua kami juga aktif di kelompok kerja kepala sekolah
yang dilaksanakan pertemuan itu minimal 1 kali 1 bulan. Kami juga kemarin diminta untuk kepala sekolah untuk menyampaikan materi kepada teman-teman kepala sekolah yang kebetulan saya kemarin menerima materi oleh Bu Kepala Sekolah, kami disampaikan untuk menyampaikan kepada teman-teman tentang materi RKS, RKJM dan RKT. Itu. Kami juga di K3S sebagai termasuk pengurus harian sebagai bendahara K3S, Mbak Ayub. Jadi setiap ada kegiatan di kelompok kerja kepala sekolah atau kegiatan korwil mencakup apapun aktivitas yang ada di korwil, kami selalu berperan. Terus yang kedua, saya khususnya juga masuk dalam pengurus harian Kuaran. Kami juga dijadikan bendahara di Kuaran. Jadi setiap kegiatan apa yang ada di Kuaran kami selalu aktif, Mbak Ayu. Ya. Terus yang ketiga di PGRI juga kami sebagai pengurus harian juga. Jadi setiap ada kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan di K3S, PGRI, kami juga mengikuti. Jadi karena banyaknya kegiatan mungkin Mbak Ayub, tapi kami ya juga yang utama saya adalah SD saya. Jadi semasa di SD saya ada kegiatan, yang lainnya saya izin. Maksudnya saya prioritaskan ke SD karena saya mengakui kalau SD kita baru menjadi sekolah penggerak, jadi perlu sekali kita perlu sekali untuk aktivitas di SD kita ini. Karena banyaknya kegiatan mungkin Mbak Ayub kemarin kami ternyata juga nangawak rasanya nggak enak, jadi kami baru periksa, jadi iki cek rodok lerek-lerek Mbak Ayub, mungkin juga ada acara niku lebaran keluarga mungkin juga padat, jadi mungkin kecapean. Periksai leren rien Bu, 1 hari leren dos pundi odo, besok 2 acara. Kalau kan iya, Bu. Endo kegiatan di K3S ada kan ini banyak sekali kegiatan yang harus K3S lakukan, ada lomba-lomba OSN, LS2N dan sebagainya. Jadi kami harus menghandle semuanya supaya jalan. Jadi gimana ya Mbak Ayub, dalam 1 hari itu ada beberapa kegiatan ini di sini, nanti langsung ke sana. Itu mungkin itu bukannya saya. Nah, sebenarnya kalau ada pengurus karena sudah 1 periode saya ganti saja organisasi, tapi bagaimana ya harus dipaksakan seperti itu ya, saya jalankan sesuai dengan kemampuan saya. Yang selanjutnya bila ada kemarin juga misalnya ke dinas ada pertemuan kadang saya juga diutus oleh Bu Pengawas untuk mewakili beliau kalau beliau ada acara penting yang harus dilaksanakan. Itu Mbak Ayub kegiatan saya, aktivitas saya selama ini. Jadi kalau dikatakan Bu Guru ini maksudnya kegiatan yang saya alami begitu padat, kadang mungkin saya sudah tua ini ya Mbak Ayub, jadi angger sudah di rumah itu rasanya nangawak. Iya Bu. Nah itu jadi memang memang kepala sekolah itu juga diharapkan aktif dalam jejaring karir, yaitu misalnya di Gugus, di Dapin, di K3S dan juga yang lain-lainnya, itu juga
baik, namun tadi saya juga sudah, senang kalau Ibu sudah, "Oh ini prioritas saya tetap SD," gitu. Iya. Nah sekarang, prioritasnya jadi nambah ya, PMM gimana 4 itu Iya bisa iya, nambah. memang sudah yang Karena PMN itu data. ini nanti setelah ini Mbak Ayu, Iya. silakan lomba tapi nanti ada ruang, Iya. saya prioritaskan dulu. Iya, Kalau saya kemarin-kemarin jadi khawatirnya diprioritaskan tapi sudah ngatur waktu, ndak iya, komplit, ininya kan nggih. harus komplit, kita kerjakan Nggih nggih. bersama-sama, Saya gitu. khawatirnya semangat Ibu di aktivitas-aktivitas Iya. yang sudah Ibu Mmm. Ibu lakukan, ibaratnya sampai badan-badan sakit, tapi kalau secara data itu misalnya masih belum, khawatirnya itu menjadi penilaian yang kurang baik, padahal Ibu sudah melakukan segala daya dan upaya, tapi kan kadang pihak pemerintah itu kan melihatnya di data, lah datanya kayak gini ya gimana Iya. gitu. Ya khawatirnya Mbak itu Ayu, nggih nggih. nanti bisa diselaraskan sehingga sana juga menilai Ibu baik, sekolah juga baik, dari datanya juga baik gitu. Selanjutnya yang ingin saya coba sampaikan dan tanyakan kepada ibu-ibu semua, ada hambatan mboten, kendala mboten terkait dengan apapun itu boleh disampaikan, "Oh misalnya PMM kok sulit ya unggahnya," atau, "Oh ini kok, ada hambatan terkait ada guru, oh ada hal-hal lain." Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan terkait hambatan pelaksanaan kurikulum merdeka ini, silahkan Bu Ibu, ataupun lainnya monggo, jika ada yang tidak didiskusikan. Yang terutama untuk PMM-nya itu Mbak Ayu, Nggih. itu kan sebenarnya saya sudah menekankan kepada guru-guru, itu bisa dikerjakan bersama-sama, tapi kan itu perlu waktu yang panjang. Harusnya di rumah juga disambi pada waktu kita lereng, Iya. itu kan harus mengerjakan materi itu kan kita harus, menguasai materi yang ada di video. Iya. Kalaupun jawabannya salah satu kembali materi, dijawab lagi, salah lagi, kembali materi. Itu, apa itu, kesulitannya di PMM seperti itu Mbak Ayu. Jadi, yang sudah betul 8, salah 2, kembali lagi materi. Jadi, balik neh buka video semuanya, kita kembali ke mengerjakan soal, nanti kalau ada salah lagi, seperti itu. Jadi kita Iya. perlu banyak waktu, nggih nggih. Sekali Iya. salah soalnya ganti. Nggih. Iya, nggih memang betul-betul harus fokus pada Nggih. saat waktu tertentu nggih, Iya. padahal juga ada jam mengajar. Jadi mungkin barangkali nggih saged disiasati ada jam tambahan. Ibaratnya kalau ibu-ibu kan pulangnya jam 2 nggih, Nggih. harus pulang gitu. Nah barangkali misalnya kok memungkinkan nggih ada alokasi waktu di luar jam 2 gitu, jadi pulangnya mungkin maksimal jam 4. Oh ada 2 jam untuk mengerjakan PMM ini, barangkali memungkinkan dari pihak Bu Arni selaku kepala sekolah atau pemegang kebijakan misalnya kok memungkinkan ya tambahan 2 jam itu, oh ini transport, oh ini konsumsi. Nah seperti apa igah-iguhnya atau bagaimana begitu Ibu. Jadi ya pripun ibaratnya pripun piye carane igah-iguh ataupun hal-hal lainnya tuntas itu Bu, nanti disiasatinya dos pundi. Semoga yang terbaik dan angka 4 bisa menjadi angka 8 maksimal di kegiatan luring di refleksi akhir tahun, gitu Bu Arni. Nggih nggih Mbak Ayu. Nggih nggih. Doanya semoga Nggih. lancar. Amin amin, nggih. Bu Arni, Bu Tri dan Bu Ita yang saya sampaikan tadi terkait dengan assessment, apakah ada kendala tadi Bu Tri sudah memberikan tanggapan, nggih sudah betul Insyaallah seperti betul. itu, nggih tervariasi. Dari Bu Insyaallah Ita nggih, dari Bu Ita pripun Bu Ita kira-kira? Sudah, nggih. Nggih. Sudah ada sedikit gambaran Bu Ayu. Sampun. Nggih nggih baik. Jadi sekali lagi saya nitip kepada ibu-ibu guru kelas 1 dan guru kelas 3
dipersiapkan dari sekarang, dicicil konsepnya, soalnya, mau lisan, mau tertulis, mau praktik, praktiknya di sekolah, praktiknya di rumah seperti apa, ada variasi dan pembeda tadi sesuai dengan capaian belajar si peserta didik. Jadi mboten acak nggih, tapi sesuai capaian anaknya, ngoten. Nggih, kalau sudah tidak ada kendala, tidak ada pertanyaan terkait dengan asesmen, nggih sampun. Untuk kelas 4 sekali lagi jika memungkinkan saya nitip untuk salah satu mata pelajaran ujiannya menggunakan teknologi pendidikan, yaitu Quizizz atau Kahoot ataupun yang lainnya boleh dan menggunakan Chromebook, ngaten nggih. Baik, selanjutnya, terkait dengan kegiatan internal sekolah, ada satu hal yang barangkali bisa dipersiapkan nggih, terkait dengan refleksi evaluasi terkait kurikulum merdeka ini secara internal. Jadi, monggo nanti diatur, Bu Warni dipimpin bersama 8 guru atau ke-7 guru lainnya untuk mengadakan refleksi dan evaluasi kurikulum merdeka ini secara internal nggih, selama kurang lebih ya hampir 1 tahun terakhir itu seperti apa. Saling berembuk, saling bercurah pendapat, saling berbagi apa yang sekiranya masih belum jelas, dari guru yang akan melaksanakan, melanjutkan program ini dan Putri dan Bu Ita, Bu Warni juga bisa membagikan pengalaman dan aktivitasnya selama 1 tahun terakhir seperti apa dan, persiapannya. Jadi, pen harapannya di forum refleksi dan evaluasi secara internal khususon bahasnya khususon kurikulum, itu ada peningkatan. Bisa diidentifikasi dan dipetakan mana yang sulit misalnya. Misalnya katakanlah yang sulit terkait asesmen, oh dibedakan, ini ada diagnostik, ada formatif, nanti sumatif. Nah, itu mungkin bisa nanti saling sharing dan curah pendapat, oh di asesmen ini nih yang sulit. Atau terkait dengan diferensiasi, wah kalau kita buat materi harus dibedakan 3 kelompok, ini sulit. Terus misal, oh ndak, itu ndak sulit ya. Jadi harapannya, bisa meningkatkan pelaksanaan kurikulum merdeka di Tunggul 2 di tahun berikutnya. Jadi ada saling merefleksikan dan evaluasi secara internal dan guru yang belum melaksanakan kurikulum merdeka bisa semakin mantap dan ada pengetahuan yang cukup terkait dengan kurikulum merdeka. Itu yang mungkin Eee, harap dilakukan oleh sekolah menjelang akhir tahun ajaran ini. Selanjutnya yang mungkin saya coba nitip juga kepada ibu-ibu ampun supe terkait dengan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumennya apa? Kalau guru yaitu modul ajar. Nggih, kalau masih satu ya minimal tambah 2 jadi 3. Tidak harus kalau misalnya ini mata kuliahnya ada 6 ada 7, waduh belum sanggup dan yang lain-lain, ya mboten napa-napa, tapi setidaknya output itu kan mengikuti niat nggih, niat, kemauan, keseriusan. Nah, kalau selama 1 tahun 1 mata pelajaran aja ya kan bisa walaupun semua dengan aktivitas yang seabrek gitu, tapi kita bisa lihat progres dari guru itu bagaimana. Oh, dari 1 setahun 3 dari 6 dari 7. Nah, itu kan baik. Intinya modul ajar untuk seluruh guru, Bu Ani, itu dimonitor, ada berapa guru yang sudah bisa, berapa modul ajarnya, itu Ibu harus punya data untuk monitor guru dan nggih ditingkatkan angkanya, begitu. Kemudian modul projek ya tadi Bu Warni sudah menyampaikan kalau sudah disusun nggih, nah harapannya di bulan Juni refleksi akhir tahun wajib
Selesai, nggih, modul project tema 1, modul project tema 2. Kemudian dokumen berikutnya adalah KOSP, nggih. KOSP sudah sekitar 1 tahun dibuat. Nah, itu bagaimana direview, ditinjau kembali. Nggih, nanti seperti apa supaya segala sesuatunya nanti tidak brek dikerjakan mepet-mepet. Jadi harus ada timeline, oh nggih dibagi siapa penanggung jawab untuk modul project, oh KOSP-nya, tentu saja semuanya dikerjakan bersama-sama dari pihak internal sekolah, gitu nggih. Semoga aktivitas ibu-ibu semuanya lancar. Barangkali ada tambahan, monggo ada tanggapan atau diskusi dari yang saya sampaikan, silahkan Bu-ibu. Bu Warni belum dibuka audionya. Oke. Mbak Ayu untuk menyikapi untuk luring yang pertama tadi, pokoknya semua kegiatan yang kita telah lakukan itu nanti dibukukan ya. sesuai dengan misalnya ada gambar, nanti misalnya kegiatan misalnya kemarin kita mengadakan pada Ramadan kegiatan apa pesantren kilat, itu kan kegiatannya ada program ada juknis program nanti itu tuh di belakangnya dikasih gambar-gambar seperti itu nggih Mbak? Iya, nggih. Jadi kegiatan terus dikasih dokumen, kegiatan dikasih dokumen ngoten nggih. Nggih, leres Bu ngoten. Kalau misalnya bisa nggih, bisa lebih lebih kerennya lagi pelajar Pancasila yang menjadi ikon dari kurikulum Merdeka ini kan pelajar Pancasila dengan dimensinya tuh kalau nggak keliru 8 dimensi apa 6 dimensi nggih. 6 nggih. 6 dimensi. Nah, kalau memungkinkan output atau aktivitas sekolah yang dilakukan itu tuh ngejar dimensi yang mana sih? Nah, itu bisa diidentifikasi gitu. Jadi, oh kegiatan ini tuh supaya peserta didik untuk mencapai profil pelajar Pancasila dimensinya ini. Jadi kayak lebih terukur gitu, Bu. Itu misalnya kok memungkinkan bisa diidentifikasi dimensi mana sih yang dikejar di aktivitas itu gitu. Jadi kayak lebih terarah gitu. Tapi misalnya kok belum memungkinkan, ya dibukukan saja semua aktivitasnya gitu. Jadi bisa untuk pembagian praktik baiknya itu lancar dan bisa lebih terarah gitu. Nggih. Nggih. Nggih, semoga lancar besok Bu. Saya kalau ada info apapun nanti saya infokan. Saya masih belum tahu apakah saya ikut atau tidak. Yang jelas apa yang bisa saya upayakan terbaik untuk dampingan saya untuk mempersiapkan itu ya saya coba lakukan begitu. Untuk luringnya itu ditentukan 1 hari atau 2 hari ngoten enggak Mbak Ayu yang luring yang pertama itu? Kalau luar kota ya minimal 2 hari Bu pasti. Nggih, karena kan nggak mungkin di Sragen. Iya. Prediksi saya kalau nggak di Solo ya di Semarang mungkin gitu. Atau mungkin malah bisa di kota lain, kurang tahu nanti. Karena katanya sepenuhnya diatur oleh BPPMP. Datang. Nggih. Kalau mereka cari praktisnya kan di Semarang, yang dekat kantor kan di Semarang, kantornya kan di Semarang gitu. Ada kendala lain Bapak Ibu-ibu yang hendak disampaikan atau dibagikan? Kalau tidak saya lanjut. Kalau kendala ya kita jelas aja harus bisa mengatur waktu karena padatnya kegiatan kita di sekolah kan harus menyiapkan ini itu dan sebagainya, semuanya itu perlu betul-betul perlu kehadiran kita atau memanage waktu dengan betul karena
banyaknya kegiatan nanti yang akan kita laksanakan untuk ini kan tahun ajaran baru, akhir bulan ajaran baru Mbak Ayub. Jadi Nggih. kegiatannya banyak sekali. Jadi kepada teman-teman saya juga harus jaga kesehatan. Nggih. Itu. Nggih, saya selalu juga menyampaikan kepada Bu Ibu, vitaminnya juga ampun supe gitu. Kemarin saya puasa itu sampai ya drop banget gitu, makanya saya aktivitasnya setelah setelah lebaran saja gitu, nggih. Barangkali kalau nggak ada yang disampaikan, saya coba menyampaikan Bu Ibu di PMO sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan belum nggih terkait kolaborasi dengan orang tua, kalau bisa dicari orang tua yang bisa ngajar di kelas, tema apapun bebas, soal apapun bebas, itu saya udah pernah menyampaikan belum nggih, Bu Ibu? Sudah Mbak Ayub, Oh nggih. sudah, nggih nggih. Nah itu Sudah. kabarnya pripun Bu, Nggih, terkait kita itu? juga kolaborasi dengan orang tua siswa Mbak Ayub. Kemarin kita sudah rapat wali murid, orang tua murid. Ya, saya juga mengajak wali murid yang punya kemampuan di bidangnya supaya gabung lagi dengan SD kita, karena kemarin kan sudah ada untuk menari, sudah membuat kriya anyaman itu. Kebetulan ada wali murid yang biasa buat tas, itu bisa kita panggil ke sekolah. Sementara ini atau yang saya mencari sinten saya saged nyinden kula ngoten. Untuk mengajari anak-anak ngoten nggih. Dereng ada masukan karena nggih dereng enten. Nggih, nggih Sebatas iya, untuk kerjasama dengan orang tua mungkin membuat apa itu jenenge prakarya anak itu di rumah dan sebagainya, itu baru lewat WA. Kalau ada pertemuan paguyuban kelas 1 ya Mbak Tri, itu bisa disampaikan lewat itu. Ngoten Mbak. nggih. Nggih, semoga ada progres, misalnya kok memang belum nggih mboten napa-napa, yang jelas diharapkan sekolah, guru itu dapat meningkatkan kolaborasi dengan orang tua. Jadi tidak hanya orang tua itu sebagai tinggal menunggu hasil capaian belajar yang diinformasikan oleh guru dalam rapotan atau penyampaian berkalanya, tapi juga ada kolaborasi yang tadi saya sebutkan, barangkali orang tua bisa mengajar atau keluarga dari peserta didik. Tidak harus orang tua, tapi misalnya kok ada keluarganya, sinten bisa mengajar apapun di kelas. Nah, selanjutnya terkait dengan kolaborasi juga, itu kabarnya dari Tunggul 2 terkait kolaborasi dengan mitra atau organisasi atau kelompok itu sudah ada yang dibidik atau sudah melakukan kerjasama belum nggih Bu Warni? Sebenarnya yang dibidik ada tapi belum dilaksanakan. Oke, itu apa Bu yang dibidik itu yang di Kalau di gambaran sini Ibu? sebenarnya itu lingkungan di sini kan yang maju adalah pertanian ada, terus industri UMKM itu juga ada di wilayah kami. Nanti biar Pak Guru-guru kita kerjasama dengan yang UMKM itu ya Mbak Tri, Mbak Anu yang di Winong. Baru survei Bu Mbak Ayu kemarin. Oke, nggih Bu. Nah, ya harapannya ada progres terkait dengan mitra dari sekolah nggih. Boleh dari UMKM boleh, organisasi misalnya kelompok tani, ada di situ adanya apa, jadi ada mitra namanya Iya, ya, mitra Mbak. dengan Yang sekolah gitu. Nggih. Nggih Untuk semoga kelompok tani Mbak Ayub sini kan daerah menanam brambang itu kan wali murid. nggih. Itu ada. Nanti kita bisa juga nggih Mbak Ayub. Ya, boleh Bu, boleh. Nanti anak-anak bisa diajari menanam brambang. Oh, disediakan media tanam di sekolah. Ini bagaimana proses pertumbuhan brambang dari mulai bibit sampai bisa digoreng itu bagaimana. Nah, itu bisa
kelompok tani tersebut kan bisa itu juga mengajar kan Bu, mengajar terkait dengan brambang itu kan itu mengajar kolaborasi juga gitu Nggih. Bu. Nggih. Insya Allah Jadi nanti anu ya Bu, Bu, nggih, pas kita tema kewirausahaan, nggih. nanti kita Jadi bisa ndak harus nggih, ndak harus mengajar intrakurikuler ya pelajaran itu mboten apapun itu boleh. Nggih, Nggih. ngerti ya. Nggih. Tidak harus orang tua, keluarga itu juga boleh Nggih. ndak apa. Nggih. Nggih. Ada lagi yang tanggapan, pertanyaan ataupun hal-hal lainnya, hambatan dan terkait dengan di dinas ada perkembangan apa atau hambatan yaitu yang menyebabkan hambatan ataupun lain-lainnya? Mohon Sebelum maaf Mbak saya Ayu, nggih, bertanya. monggo Putri, Untuk silakan. kolaborasi dengan wali murid itu kan untuk khusus pembelajaran ekstra ya Mbak Ayu ya? Oh, mboten. Jadi itu nanti masuknya ya tetap intra Bu Putri, tapi misalnya dimasukkan ke mata pelajaran apa ya yang cocok dari 6 itu, misalnya ada salah satu materinya ini, nggih coba dimasukkan ke apa yang masuk gitu, di materinya intra gitu. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, ada yang ingin disampaikan, Bu Ibu, tanggapan, diskusi, ataupun pertanyaan apapun, hambatan atau lainnya silahkan barangkali masih ada? Cukup? Baik, nggih. Jika cukup, saya izin mengakhiri dan menutup aktivitas kita pada pagi hari ini, PMO bulan April tahun 2023 bersama SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen selama 2 JP. Alhamdulillah kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar. Matur nuwun sanget atas perhatian dari ibu-ibu semuanya, atas kerjasama baik ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang kita koordinasikan pada pagi hari ini dapat disikapi dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Tunggul 2 dan harapannya aktivitas implementasi kurikulum merdeka berjalan dengan baik, ada peningkatan dan dimudahkan dan dilancarkan. Selamat melaksanakan, melanjutkan aktivitas ibu-ibu, sugeng menyambut hari libur, selamat berakhir pekan, sehat selalu, matur nuwun sangat, mohon maaf atas segala hal yang belum optimal. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bu Ibu. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami Bu Ibu, mun sami live mboten napa-napa nggih.